Untuk pembahasan yang pertama ini adalah abstrak. Nah, abstrak penelitian ini itu menganalisis penerapan manajemen strategik pada PT Mayora Indah Tbk. Nah, fokus kajiannya itu adalah integrasi visi, misi, tujuan, dan strategi. Nah, PT Mayora Indah Tbk itu telah mencapai tahap kematangan manajemen strategik yang terintegrasi dengan perencanaan strategi yang menyatu dengan budaya organisasi dan menginterpretasikan ESG. Ketangguhan perusahaan dalam menghadapi volatilitas global didorong oleh kemampuan adaptasi dan komunikasi visi misi yang efektif. Pendahuluan, PT Mayora Indah Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang ada di Indonesia. Perusahaan tersebut sudah berdiri sejak tahun 1977 dan terus berkembang hingga saat ini. Meskipun menghadapi persaingan yang sangat ketat di industri tersebut, keberhasilan perusahaan didorong oleh inovasi produk, sistem produksi, dan juga distribusi serta penerapan VMTS sebagai pedoman dalam beroperasi dan membuat rencana jangka panjang, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan memastikan usaha tetap berjalan terus-menerus di pasar dalam negeri maupun internasional. Landasan teori manajemen berasal dari istilah Prancis kuno manajemen yang mengisyaratkan keterampilan dalam mengatur serta melaksanakan. Secara umum, manajemen adalah serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Mulyadi 2013, manajemen strategis merupakan rangkaian proses dalam menyusun dan menerapkan strategi guna mencapai sasaran organisasi. Menurut David 2011, merujuknya sebagai kombinasi antara seni dan ilmu dalam merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi keputusan strategis. Manajemen strategis terbagi menjadi 3 fase pokok, yaitu perumusan strategi, menerapkan strategi, dan mengevaluasi strategi. Penyusunan strategi yaitu mencakup menentukan visi, misi, serta menganalisis lingkungan sekitar. Implementasi berkaitan dengan cara menerapkan strategi tersebut dan evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki strategi yang sudah ditetapkan. Ruang lingkup manajemen strategik. Manajemen strategik PT Mayora Indah Tbk itu diawali dengan analisis lingkungan yang mencakup kondisi internal dan eksternal perusahaan. Nah, proses ini itu dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan mengacu standar KRI. Nah, hasil dari analisis tersebut itu menjadi dasar perumusan strategi perusahaan yang diarahkan pada pencapaian visi, misi, dan tujuan jangka panjang dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, strategi perusahaan ini itu diimplementasikan melalui berbagai program operasional seperti inovasi produk yang berkelanjutan, pengelolaan rantai pasok yang bertanggung jawab, efisiensi sumber daya, dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, pelaksanaan strategi tersebut itu dievaluasi dan dikendalikan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya, serta memungkinkan perusahaan menyesuaikan strategi secara berkelanjutan agar tetap adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Sekarang kita akan membahas perkembangan manajemen strategik PT Mayora Indah Tbk. Kita akan melihat bagaimana sih Mayora berevolusi dari sekadar pabrik lokal menjadi raksasa global yang menerapkan manajemen strategik modern. Analisis ini menggunakan pendekatan teori evolusi strategi 4 tahap. Fase awal dan ekspansi perjalanan Mayora dimulai pada tahap pertama, yakni perencanaan keuangan dasar. Pada tahun 1977, fokus mereka sangat sederhana, yakni dengan efisiensi pabrik pertama mereka di Tangerang guna memenuhi pasar di Jakarta pada saat itu dengan strateginya yang bersifat jangka pendek dan operasional. Namun, pada era 90-an, Mayora revolusi ke tahap kedua, yakni perencanaan berbasis peramalan atau prediksi. Momen kuncinya adalah penawaran umum perdana atau IPO pada tahun 1990 untuk modal jangka panjang mereka. Dengan model baru ini, mereka mulai memprediksi pertumbuhan pasar ASEAN dan melakukan ekspansi kapasitas secara besar-besaran dengan melakukan tindakan ekspansi kapasitas produksi secara masif guna melayani pasar regional. Fase perencanaan ketiga, perencanaan strategis. Di sini mereka tidak lagi sekedar mengikuti tren pasar, tetapi mereka menjadi market shaper dengan orientasi eksternal atau outward looking. Dan strategi penciptaan produk pelopor seperti Kopiko sebagai permen kopi pertama dan Energen dengan serial pertama mereka. Dan pada tahap ini, strategi kuncinya adalah diverifikasi portofolio ke dalam 2 segmen, makanan dan minuman. Ini adalah langkah cerdas untuk membagi resiko dan memperkuat posisi mereka di kancah Asia. Pada fase keempat, fase manajemen strategik terintegrasi pada tahun 2024, dan inilah menjadi posisi Mayora pada saat ini, yaitu pada tahap keempat ini, strategi sudah mendarah daging dalam budaya perusahaan.
Berdasarkan laporan keuangan 2024, di tengah lonjakan harga bahan baku kopi dan kakao, Mayora menerapkan strategi prudent expansion atau realisasi belanja modal penuh kehati-hatian. Prudent expansion, mereka tetap berinvestasi sebanyak 1,8 triliun untuk modernisasi pabrik mereka. Dengan kunci ada pada Mayora 7 Principle, terutama aspek efisiensi yang berhasil menjaga gross profit margin tetap di angka 23%. Dan sebagai kesimpulan, efektivitas strategi ini terbukti pada kinerja 2024, pendapatan mereka tumbuh menjadi 14,6%, 36 triliun dengan laba bersih yang solid di 3,07 triliun. Kedepannya, ke arah strategis Mayora sangat jelas dengan memperkuat posisi mereka sebagai global brand di lebih dari 100 negara, sebagai integrasi penuh aspek ESG, lingkungan, sosial, dan tata kelola sebagai daya saing baru di masa depan. Dengan visi mereka memberikan kebaikan dan kebahagiaan kepada dunia. Selanjutnya adalah makna visi, menyusun, dan mengkomunikasikan. Visi Mayora yang pertama adalah menjadi produsen makanan dan minuman. Perusahaan menegaskan fokus usaha pada industri makanan dan minuman sebagai kompetensi inti. Perusahaan juga memfokuskan diri pada proses produksi yang terpadu dari pengadaan bahan baku hingga pembuatan produk sampai ke tangan konsumen. Yang kedua adalah komitmen terhadap kualitas produk. Perusahaan berkomitmen untuk menjaga mutu produk secara konsisten seperti keamanan makanan, kebersihan, dan standar mutu agar bisa memenuhi harapan konsumen. Yang ketiga adalah membangun kepercayaan masyarakat. Perusahaan menunjukkan keseriusan mereka dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan dari konsumen, yaitu dengan menjaga konsistensi kualitas produk dan memiliki sertifikat resmi seperti izin edar dan sertifikat halal. Yang keempat adalah orientasi pasar domestik maupun internasional, menandakan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada pasar domestik, namun juga berupaya memperluas jangkauan di pasar internasional. Yang kelima adalah menguasai pangsa pasar, menunjukkan jika perusahaan mempunyai ambisi untuk menjadi pemimpin pasar yang mampu bersaing secara efektif. Menyusun visi. Penyusunan visi bertujuan memberikan arah dan tujuan jangka panjang yang dapat menjadi pedoman strategis dalam pengambilan keputusan. Visi dibuat berdasarkan bidang utama perusahaan sebagai produsen makanan dan minuman dengan fokus menjaga kualitas produk, keamanan pangan, dan kepercayaan konsumen. Visi ini juga memiliki tujuan untuk memperkuat keberadaan perusahaan dan memperluas pasar di domestik maupun internasional. Selanjutnya adalah mengkomunikasikan visi. Mengkomunikasikan visi kepada semua pihak baik internal maupun eksternal agar visi ini bisa dimengerti dan dijalankan secara terus-menerus. Di dalam perusahaan atau internal, visi disampaikan melalui pertemuan, pelatihan, dan lingkungan kerja. Sedangkan di luar perusahaan atau eksternal, bisa melalui media resmi perusahaan dan kegiatan promosi, serta diperkuat juga dengan tindakan nyata, seperti dapat menjaga kualitas produk dan memiliki sertifikasi resmi. Misi Mayora. Yang pertama adalah menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional, dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis. Lalu yang kedua adalah dapat memperoleh laba bersih operasional di atas rata-rata industri dan memberikan value yang baik bagi seluruh stakeholders perseroan. Yang ketiga adalah dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Lalu selanjutnya adalah tujuan strategis. Penyusunan misi perusahaan ini dirancang untuk berjalan beriringan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Bagi Mayora, menjadi pemimpin pasar global bukan hanya sekedar dominasi angka, melainkan tentang menangkan kepercayaan konsumen melalui produk yang menghadirkan kebaikan. Lalu selanjutnya adalah strategi mengomunikasikan. Agar misi mulia ini tidak sekedar menjadi hiasan dinding, Mayora memilih jalan komunikasi yang merangkul dan terbuka, di mana perusahaan hubungan dibangun bukan atas dasar perintah kaku, melainkan lewat dialog dari hati ke hati. Selanjutnya, tindakan dalam strategi. Strategi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu strategi korporat, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Strategi korporat yang pertama ada ekspansi global dan penguatan pasar internasional, yang dimana PT Mayora Indah Tbk sudah melaporkan produknya dipasarkan ke lebih dari 100 negara, yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada pasar domestik saja, tetapi juga mengembangkan posisi kompetitif di tingkat global. Yang kedua ada pertumbuhan berkelanjutan, yang dimana PT Mayora Indah Tbk juga sudah menegaskan komitmennya terhadap penerapan sustainability roadmap dan integrasi aspek lingkungan sosial dan juga tata kelola ke dalam kegiatan usahanya. Dan yang ketiga ada penguatan tata kelola dan juga manajemen risiko. Untuk strategi bisnisnya, yang pertama ada diferensiasi melalui kualitas dan keamanan produk. PT Mayora Indah Tbk sudah menekankan kualitas dan keamanan produk sebagai topik material utama perusahaan. Pada laporan keberlanjutan juga sudah menunjukkan bahwa kualitas produk, keamanan pangan, serta tanggung jawab produk menjadi perhatian utama dalam hal operasional. Untuk yang kedua ada inovasi produk dan pengembangan nilai tambah.
Perusahaan menampilkan aktivitas pengembangan produk sebagai bagian dari rantai nilai bisnisnya. Jadi pengembangan dan inovasi produk menjadi elemen penting dalam menjaga relevansi merek serta mempertahankan daya saing di industri makanan dan minuman yang saat ini sedang sangat kompetitif. Dan yang ketiga ada penguatan rantai pasok dan juga distribusi, yang menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh produksi saja, tetapi juga ditentukan oleh efektivitas, koordinasi dalam sistem distribusi dan juga manajemen pasokan. Yang terakhir yaitu strategi fungsional. Yang pertama ada pengembangan SDM dan Human Capital Development. PT Mayora DTBK melakukan program pelatihan dan pengembangan karyawan guna untuk menunjukkan bahwa perusahaan memandang human capital sebagai aset strategis yang perlu ditingkatkan kompetensinya secara berkelanjutan. Yang kedua ada strategi manajemen lingkungan. PT Mayora DTBK juga melaporkan upaya efisiensi energi, pengurangan emisi, dan pengelolaan konsumsi sumber daya. Hal ini mencerminkan penerapan operasional excellence melalui peningkatan efisiensi dan pengurangan dampak lingkungan. Dan yang ketiga, ada keunggulan operasional dan efisiensi energi. Seperti pengelolaan limbah, air, dan energi adalah sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab lingkungan. Pengelolaan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi sudah menjadi bagian dari sistem manajemen perusahaan yang terintegrasi. Kesimpulan, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Mayora DTBK telah berhasil bertransformasi dari tahap perencanaan keuangan dasar menuju manajemen strategis yang terintegrasi melalui kerangka Mayora 7 Principle. Langkah Mayora dalam menyatukan strategis bisnis dengan prinsip environmental, social, and governance menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan pilar utama untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan. Melalui strategi jangka pendek yang fokus pada efisiensi dan strategi jangka panjang yang berorientasi pada ekspansi serta inovasi, Mayora memosisikan diri sebagai pemimpin pasar yang resilient di industri makanan dan juga minuman global. Selanjutnya adalah saran. Nah, demi mempertahankan dominasi pasar dan meningkatkan efektivitas manajemen strategik di masa depan, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama ada akselerasi transformasi digital, yang kedua menguatkan inovasi produk berkelanjutan, lalu yang ketiga diversifikasi pasar luar negeri.